Selamat malam kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Tukang Kopi. Dan malam hari ini saya akan jelaskan beberapa hal terkait tentang bisnis kedai kopi. Kebetulan juga aktivitas kedai kopi malam hari ini sudah mulai sepi ya, karena memang kita udah close order. Jadi saya sempat menginformasikan terkait beberapa hal yang diperlukan dalam membangun bisnis kedai kopi. Nah, kebetulan nih kawan-kawan sering tanya kepada kita, Bang, gimana sih caranya kalau misalnya saya buka kedai kopi atau saya buka warung kopi, kira-kira peralatan apa saja yang dibutuhkan? Nah, jadi hari ini saya akan informasikan peralatan apa saja sih yang dibutuhkan kalau kita pengen buat kedai kopi atau buat warung kopi. Ini tanda kutipnya kita buat yang sederhana saja ya. Jadi basicnya itu adalah warung kopi kecil-kecilan atau warung kopi yang konsepnya manual brewing. Jadi bukan yang kelas-kelas eksekutif dan lain sebagainya. Nah, jadi ini kawan-kawan, kalau misalnya kita pengen buat kedai kopi, yang paling penting itu seperti video yang pernah saya up sebelumnya, kita tentukan dulu nih, kita pengen buat kedai kopi yang seperti apa. Nah, kalau standarnya saya nih kawan-kawan, saya buat kedai kopi yang sistemnya itu ada tradisional dan ada juga manual brewingnya. Nah, jadi kalau misalnya pengen buat kedai kopi sederhana seperti saya, yang tentu kita butuhkan pertama kali itu ada alat yang bernama ini, sini bang, grinder. Nah ini nih grinder. Nah ini grinder nih. Iya itu grinder. Atau yang ini juga bang, bisa lihat nih, jangan canggung bang, ini grinder juga nih. Iya, nih grinder. Oke, simple ya. Nah, grinder ini sendiri merupakan salah satu alat yang difungsikan untuk menggiling kopi. Jadi tingkat kehalusan kopi itu ditentukan oleh ketika kita memiliki grinder. Karena pada awalnya kopi itu kan bentuknya biji nih, kawan-kawan, seperti ini nih. Jadi kalau misalnya kawan-kawan pengen buat kedai kopi, kawan-kawan perlu stok kopi yang kayak gini nih, kopi biji. Ingat ya, biji kopi ya, bukan biji-biji yang lain nih teman-teman. Nah, biji kopinya digiling sesuai dengan kebutuhan. Nah, setelah kita punya grinder, apalagi nih peralatan yang diperlukan? Kalau saya di sini karena basicnya tradisional, saya pakai ini, nama alatnya nih. Nah, ini adalah kettle saringan kopi atau kettle tembaga. Kenapa harus terbuat dari tembaga? Karena tembaga adalah sebuah penghantar panas yang baik untuk menerima uap panas dari air yang kita panaskan. Jadi ini untuk buat kopi. Terus nanti setelah kopinya dimasukkan ke dalam sini, kopinya kita masukkan ke sini. Nah, di sini kita ada kain, fungsinya untuk menyaring dari hasil seduhan kopi tadi. Jadi ini berfungsi untuk menyaring kopi yang dari sini ke sini. Kemudian setelah masuk ke sini, ini kopi yang sudah disaring nih, tinggal dicurah. Nah, nanti saya akan tunjukkan seperti apa proses video pembuatannya. Nah, ini yang tradisional nih kawan-kawan. Kalau misalnya kawan-kawan pengen buat yang standar anak-anak manual brewing, itu biasanya kita buat espresso. Nah, saya punya alat manual untuk buat espresso, ini namanya Rockpresso nih kawan-kawan. Nah, Rockpresso ini biasanya difungsikan untuk melakukan tekanan terhadap bubuk kopi, karena kalau buat espresso itu kan kita perlu tekanan minimal 9 bar. Jadi di sini di tamping di portafilter ini kita masukkan bubuk kopi, kemudian nanti kita kunci di sini, kemudian nanti ini ditekan nih. Ini tuasnya fungsinya untuk menekan gini. Nah, ini masukkan. Tekan gini, nanti dari sini keluar itu hasil dari ekstraksi kopi tadi. Dan alat ini penting untuk kawan-kawan yang pengen buka kedai kopi yang basicnya manual brewing tapi tidak yang mesin gitu, mesin otomatis ataupun mesin-mesin kopi elektrik. Nah, selanjutnya yang paling penting ini namanya scale. Apa nih scale? Scale ini adalah timbangan kopi digital nih kawan-kawan. Jadi
scale ini biasanya difungsikan untuk kawan-kawan yang pengen buat kopi berdasarkan hasil timbangan, karena pengen kopi yang presisi. Kalau nggak pakai timbangan memangnya gimana? Nggak masalah, tapi kalau pakai timbangan itu kan kopi yang dibuat lebih presisi gitu hitungannya, dan rasanya juga bakalan tetap sama. Jadi skill ini penting, dan ini banyak tersedia di toko-toko kue ataupun kalau teman-teman online pun banyak lah pokoknya. Untuk harganya ini ada nih, di sini nih harganya. Wah, kan ini di sini. Nanti saya edit biar ada tulisan harganya di sini. Nah, setelah scale, apalagi yang wajib teman-teman miliki? Teman-teman wajib memiliki nih, apa sih ini? Ini brand press. Brand press ini sebenarnya fungsinya untuk menyaring kopi. Ini dulu ditemukan di Eropa juga. Sistemnya adalah masukkan bubuk kopi ke sini, seduh dengan air. Kemudian ini fungsinya untuk memisahkan saringan. Seret diginikan. Nanti baru kita tekan. Bubuknya di sini, ini hasil saringan kopi tinggal curah. Nah, namun fungsi brand press itu bukan hanya untuk menyaring kopi, tapi ini bisa juga digunakan untuk membuat busa, atau kalau bisa alat-alat otomatis itu jadi steaming. Jadi buat steaming foam. Kalau di mesin-mesin kopi itu kan yang biasanya gitu untuk uap. Ini manualnya nih. Ini manualnya, sistemnya nanti dikocok, kocok. Kemudian susu yang sudah berbuih itu bisa difungsikan untuk membuat latte. Jadi nanti saya akan ajarin bagaimana proses pembuatan latte menggunakan alat manual seperti ini. Nah, dan yang terakhir ini ada kettle leher angsa nih kawan-kawan. Ini kettle untuk apa nih? Kettle untuk nyeduh. Jadi misalnya kawan-kawan pengen seduh-seduhan kopi pakai air panas. Nah, ini ya. Kenapa harus leher angsa? Karena ini nanti kalau kita air yang jatuh itu bakalan lebih mudah untuk dikendalikan. Nah, dan biasanya kalau ini pasangannya selain alat seperti Vietnam drip, biasanya juga difungsikan untuk menyeduh dengan metode V60. Nah, namun karena kita bahas peralatan yang penting-penting saja terlebih dahulu, ya mungkin itu yang saya anggap penting kalau kawan-kawan pengen buka kedai kopi. Jadi ini merupakan alat-alat yang wajib teman-teman miliki. Alternatif tidak punya ini bisa seperti ini. Nah, dan untuk harga dari setiap alat itu sudah saya spill tadi di masing-masing pembahasan. Jadi kawan-kawan, jangan berpikiran bahwa buka kedai kopi itu menunggu modal yang banyak. Dengan hal yang mudah pun sebenarnya kita udah bisa buka kedai kopi. Dan mungkin ini yang bisa saya informasikan, peralatan-peralatan yang kalian butuhkan ketika kalian pengen buka kedai kopi. Tunggu apa lagi? Buka kedai kopi, tapi jauh-jauh dari kekili biar tidak ada persaingan. Oke, sampai di sini dulu channel Tukang Kopi. Everybody where the speed, the more the lighting, it way, him is my like.